Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan kita mau berjilbab karena semua orang di lingkungan kita nggak pakai hijab, dan selain itu karena dari kecil kita nggak pakai hijab, itu caranya bagaimana supaya nggak malu lagi dan supaya lebih pede berhijab? Naam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di dalam berpegang teguh di atas kebenaran, berjalan di atas al-haq, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana manusia secara umum telah berlepas darinya, artinya sudah menyelisihi apa yang telah Allah dan Nabi SAW ajarkan. Maka yang harus kita yakini bahwa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di tengah rusaknya kaum muslimin itu bukanlah perkara yang mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu derayan air mata. Jadi jangan antum pikir ketika antum berada di atas jalan yang hak, hidup antum itu mulus. Tidak. Justru ujian itu akan semakin berat ketika antum mulai menapaki kebenaran di dalam kehidupan. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin berat juga ujiannya, teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian perlu, ya, seperti pertanyaan ini, bagaimana agar kita pede berhijab di tengah masyarakat yang memang umumnya nggak pakai hijab. Maka coba ditanamkan di dalam hati bahwa saya ini muslimah. Saya ini muslimah dan inilah pakaian saya. Dan poin yang perlu kita ingat, jilbab itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, itu baik untuk kita. Allah yang menciptakan kita, jadi Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah perintahkan berjilbab, tutup aurat. Gak ada pilihan lain, teman-teman sekalian. Wajib taat. Ya, berkaitan dengan gangguan, ya, cemoohan, hinaan, cacian, cemoohan, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa, teman-teman sekalian. Maka hinaan manusia, cacian manusia, jangan sampai membuat kita mendurhakai perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, bersabar sedikit saja jamaah. Kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kemudian dicaci manusia itu sementara. Sedangkan jika antum indahkan cacian manusia, antum dengarkan cacian manusia dan menuruti hawa nafsunya, lalu antum tinggalkan perintah Allah, antum akan celaka. Tapi kalau antum tetap berpegang teguh kepada perintah Allah Azza wa Jalla, meskipun cacian, makian, hinaan itu datang, itu sementara. Maka bersabarlah teman-teman sekalian. Antum, ya, anti pakai jilbab, hidup di tengah-tengah masyarakat yang nggak pakai jilbab, berat, tapi harus dijalani karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Yang nggak pakai jenggot, yang pakai jenggot, hidup di tengah komunitas masyarakat yang anti terhadap jenggot, berat. Begitu juga, ya, masyarakat kita ini yang anehnya, teman-teman sekalian, itu paranoid, takut terhadap ajaran Islam sendiri. Di mana kebanyakan orang-orang kafir yang non-muslim, mereka toleransi kok. Mereka menghormati ajaran agama kita. Tapi yang anehnya, ada seseorang yang muslim anti terhadap ajaran Islam. Maka teman-teman sekalian bersabar. Yang pakai jilbab di tengah-tengah kaum muslimin yang gak kenal apa itu jilbab, bersabar. Kalau ditanya, jelaskan, saya muslimah, ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada muslimah, jalankan kewajiban. Ya, maka bersabar terhadap cacian, makian, hinaan yang manusia tujukan kepada kita karena kita bersabar di atas kebenaran.
Dari zaman dulu teman-teman sekalian, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pasti akan dibenci, ya, akan ada musuh. Ketika kebenaran itu muncul, pasti akan ada orang yang berusaha melawan kebenaran itu dengan berbagai cara. Itu sudah sunatullah teman-teman sekalian. Segala sesuatu itu ada lawannya, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit. Semua ada lawannya. Maka hendaknya kita bersabar ya di atas kebenaran. Jangan sampai kita tumbang karena cemoohan manusia. Karena cemoohan manusia itu hanya sementara. Sedangkan jika kita durhaka terhadap perintah Allah dan mengikuti keinginan manusia pada umumnya, kita akan celaka. Ya. Lihat kisah-kisah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam mempertahankan keimanan, dalam menjalankan ajaran Islam, di mana suasana kondisi masyarakat di sana nggak mendukung untuk tumbuhnya nilai-nilai Islam. Mereka sabar. Dan pada akhirnya ya mereka hijrah. Dan ini jalan kedua. Jika memang tidak lagi memungkinkan hidup di suatu tempat, suatu wilayah, di mana di sana orang-orang berusaha untuk meredam nilai-nilai keislaman dan nyawa menjadi taruhan dan ancaman, nyawa ya terancam, maka hijrah itu lebih baik. Betapa banyak orang-orang ya yang orang Eropa mu'allaf ya, orang Barat mu'allaf, mereka pindah ke negara Islam karena memang suasana mereka tidak mendukung untuk ya terbinanya nilai-nilai keislaman. Ya, maka bersabar merupakan ya kuncinya. Bersabar karena dalam menjalankan kebenaran ini kita perlu bersabar. Ya. Wallahu a'lam bishawab.